warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Depok hari ini. Program Depok hari ini kita bersama pengusaha muda loh. Nah, namanya pengusaha muda dari Kota Depok. Namanya Mas Ayas. Ini ceritanya seru ya, karena dari Jerman dia mau membangun Kota Depok. Nah, kita tanya-tanya nih, bagaimana cerita dia di Jerman sehingga mau membangun Kota Depok. Gimana Mas, saya sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Aduh, ini pengusaha muda kita dari Kota Depok nih. Beliau berusia 29 tahun ya? Betul, tahun ini. Tahun ini? Tahun ini. Nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkap saya Muhammad Ayasi. Lahir di Depok, orang Depok asli. Bulan Gitu. Tanggal 20 Maret 1996. Orang tua? Orang tua dari orang Jawa, dari Semarang keduanya. Oh gitu. Tapi tinggal di Depok tuh dari tahun 1995. Kebetulan ibu saya dulu kuliahnya di UI. Di UI, Arsitek UI. Mas Ayas bisa diceritakan nggak kenapa sih dari Depok ke Jerman, terus dari Jerman kembali lagi ke Depok membangun Kota Depok lah? Jadi gini, kan dulu saya SMA 3 di Depok. Iya. Nah, terus abis itu kan saya pikir saya bakal kuliah di UI. Tapi ternyata waktu itu ada kesempatan untuk kuliah mandiri di Jerman. Karena memang kuliah di Jerman itu yang pertama biayanya gratis. Yang kedua, memang waktu itu sedang banyak tren gitu, anak-anak Indonesia gitu, anak-anak SMA untuk kuliah ke luar negeri. Nah, otomatis saya pun tertarik lah mengambil penawaran tersebut. Dan alhamdulillah saya belajar bahasa sendiri, terus dokumentasi administratif sendiri. Alhamdulillah terus berangkat ke Jerman untuk program pre-kuliah, terus setelahnya kuliah, terus habis itu hidup, dan alhamdulillah kemarin baru pulang habis, totalnya 10 tahun lah di Jerman. Di Jerman tuh ngapain aja sih Mas? Awalnya memang kan tujuannya untuk kuliah, tapi selama program perkuliahan itu kita mahasiswa Indonesia tuh banyak seru-serunya, banyak mainnya, banyak kerjanya juga, misalnya bareng-bareng sama teman-teman kerja. Dan itu waktu di Jerman pun semua kerjaan saya jalanin, istilah kata saya pernah misalnya jadi tukang bersih-bersih, saya pernah kerja di perusahaan restoran fast food, pernah juga kerja sebagai pelayan, pernah juga kerja di kantor, dan terakhir saya kerja sebagai akuntan di Jerman. Jadi memang di Jerman itu kan banyak opportunities ya, jadi itu pengalaman kebetulan semuanya saya cobain. Teman saya di Jerman aja bahkan ada yang sampai jadi tukang parkir istilahnya gitu, kerja di toko buku, kerja di yayasan tuh udah biasa, kerja di pabrik juga udah biasa, kurang begitu. Kalau di Jerman itu kuliahnya apa ya? Waktu itu kemarin saya kuliahnya teknik industri, istilah Indonesianya, tapi sebetulnya itu bidang tersendiri yang mempelajari banyak hal, dan saya mengambil peningkatan levelnya ke bidang akuntansi. Jadi terakhir tuh saya kerja di bidang akuntansi sebagai junior akuntan di Jerman. Mas Ayas, emang mimpi besarnya ke Jerman itu apa sih? Keluh kesahnya. Mimpi besar ke Jerman. Iya. Jadi waktu itu kan memang selain banyak program marketing dari agensi, banyak juga tren juga. Saya pribadi termasuk orang yang terkagum-kagum oleh figur besar almarhum Pak Habibie, yang beliau pun lulusan Jerman. Dari beliau pun beliau agamisnya kuat, secara akademis juga kuat, dan juga saya pernah bertemu sekali dengan beliau almarhum waktu itu di Munich, dan betul lah bahwa beliau adalah salah satu dari putra bangsa terbaik negara ini yang pernah ada gitu kan. Jadi waktu itu dulu juga saya termasuk yang terinspirasi dengan kisah Pak Habibie gitu, dan saya pun ingin meneladani beliau, kurang lebih seperti itu. Jadi figur Pak B.J. Habibie yang membuat Mas Ayas ingin ke Jerman. Betul. Di sana kan berapa tahun ya? 10 tahun ya. Tentunya kan sudah menikmati, udah enak, mungkin udah nyaman. Mungkin di sana udah punya gaji gede kali ya? Betul. Bisa diceritakan kan? Kalau masalah gaji, memang kalau di negara barat kan memang dia standar hidupnya relatif lebih tinggi, berarti otomatis gajinya pun UMR-nya pun juga tinggi ya. Dan kerja di sana pun juga
banyak fasilitas kemudahan ya, karena kan dari segi tingkat kesejahteraan Jerman itu jauh di atas Indonesia, baik fasilitas umum, fasilitas yang dari ada asuransi, sistem kesehatan dan sebagaimana, itu negara kita memang jauh tertinggal. Tapi banyak faktor-faktor yang memutuskan saya untuk balik ke Indonesia. Yang pertama kan yang paling utama itu keluarga. Karena kalau kita di Jerman sulit gitu, misalnya istilahnya buat pulang atau misalnya ada acara apa, karena kan jadwal cuti terbatas, juga perjalanan pun juga menempuh kurang lebih 1 hari ya, dan menempuh biaya yang tidak sedikit kan. Selain keluarga, yang kedua karena saya pulang pun juga ada keinginan untuk berbisnis di bidang travel, karena keluarga saya dari backgroundnya jualan travel juga, umroh terutama, dan saya pun ingin melanjutkan. Dan dengan melanjutkan ini pun punya banyak kesempatan untuk istilahnya panggilan ini. Yang kedua faktor agamis lah. Jadi ibaratnya tertarik gitu buat umroh, hampir setiap bulan umroh, hampir ini intinya mencari peluang bisnis di Indonesia, kurang lebih begitu. Boleh tahu nggak sih dulu waktu di Jerman sebagai akuntan gajinya berapa sih? Kalau waktu di Jerman itu standar rata-rata waktu itu mungkin kan hitungan per jam itu sekitar 25-24 sampai 30. Berarti mungkin dengan 160 hari kerja mungkin sekitar 4.000 euro, atau di kurs itu sekitar 64 jutaan per bulan. Serius tuh? Serius, tapi karena hidup ini potongan pajaknya pun juga besar ya. Jadi mungkin yang diterima pekerja itu mungkin sekitar 5,5%. Jadi 50% itu diambil oleh negara. Oh gitu. Iya, karena kan memang Jerman itu negara federasi yang dia tuh sosialis ya. Jadi kalau di Jerman setiap orang tuh punya BPJS, asuransi kesehatan. Dan itu jauh lebih modern, jauh lebih mahal dibanding di Indonesia. Jadi otomatis tarikan pajak dari negara pun juga besar, tapi pun yang diterima oleh pekerjanya juga banyak. Jadi transportasi umum yang terhubung misalnya. Yang kedua sistem asuransi kesehatan yang dia tuh netnya tuh besar gitu. Jadi per orang tuh, kalau saya boleh cerita sedikit, asuransi kesehatan di Jerman tuh per orang tuh per kepala tanggungannya tuh sekitar 2.000 euro atau mungkin sekitar 40 juta per kepala. Oke. Jadi bisa kebayang lah ya. Jadi kebayang lah. Ya. Jadi di sana kehidupan sudah enak, beda jauh dengan di Indonesia. Tapi Mas Hayes lebih memilih pulang ke Indonesia. Ya. Kalau teman-teman di sana banyak yang menetap di sana? Banyak. Biasanya kalau orang-orang Indonesia malah paling senengnya tuh ini jalur pernikahan. Jadi kayak nyari pasangan gitu ya. Laki-laki dan orang nyari pasangan yang beda negara, terus nikah gitu, nyari bule-bule hunter lah gitu istilahnya kan, tren-trennya waktu itu. Sekarang juga masih ngetren sih. Tapi nggak tergoda ya? Alhamdulillah nggak. Karena memang tujuannya memang pengen balik ke Indonesia. Dan sebetulnya plus minus sih. Emang di Indonesia banyak minusnya, tapi tetap ada plus yang kita cari juga. Gitu kan. Mas Hayes, apa yang Mas Hayes ingin buktikan kepada diri Anda atau keluarga mau pulang ke Indonesia membangun bisnis? Kalau mengembangin bisnis sebetulnya berusaha melakukan yang terbaik aja ya. Tapi yang biasanya saya tinjau atau saya pedalami adalah saya pengen banget gitu, Mas Dodi, buat membagikan gitu pola pikir saya yang di Jerman. Karena waktu di Jerman pun saya ketemu banyak orang. Saya pernah ketemu almarhum B.J. Habibie, saya pernah ketemu konjen atau konsul jenderal. Saya juga ketemu anak bapak ini, anak itu kenalan banyak orang yang saya temui, baik orang Indonesia maupun orang Jerman, presiden perusahaan. Dan saya ingin membagikan pola pikir atau cara pandang atau sesuatu yang baik dari Jerman harus dibawa ke Indonesia gitu, diintegrasikan lah gitu, baik dari hal sederhana misalnya kayak pola pikir atau cara berdiskusi, cara berkomunikasi, sampai kayak misalnya hal-hal yang sangat besar misalnya kayak sistem transportasi. Itu kan sesuatu yang kita pelajarin ya, karena selama kuliah kan kalau saya belajar cuma dari kampus itu rugi sekali ya. Jadi saya belajar juga ngambil banyak hal yang bisa saya pelajari gitu, dari hal-hal sederhana misalnya kayak tata kota sampai hal-hal yang kompleks gitu. Luar biasa, ini baru nih anak muda nih membangun kotanya nih. Jadi mimpi Anda ingin bagaimana ilmu dan pengalaman yang diperoleh di Jerman bisa dibagikan di Indonesia gitu. Betul. Ya.
Wah, keren nih. Ini baru nih anak muda yang lokal. Mas Ayas, terima kasih ya. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.